Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang sudah di depan layar dari pagi maupun yang baru monitor di perkembangan pagi hari ini, khususnya di XAU USD hari ini, Selasa 20 September 2022 ya. Kita melihat di emas mulai berkilau walaupun hanya sedikit, setidaknya memberikan harapan bagi teman-teman yang ada floating yang cukup jauh di atas. Ya, kalau sudah terlalu jauh sebenarnya sudah berlaku risk management, tetapi ada yang masih berharap market ini akan bergerak naik lagi setelah mendekati titik jenuhnya. Nah, pergerakan di atas seperti ini tentu memberikan angin segar ya, memberikan harapan bagi teman-teman yang masih terjebak dalam floating minus yang di atas. Nah, bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang bisa nanti terjadi setelah mulai bergerak seperti ini ya? Kita review dulu satu hari yang kemarin ya, nanti baru kita akan bandingkan. Perhatikan satu hari kemarin kita sudah menganalisakan bahwa emas masih berpotensi turun ya, meskipun pada akhirnya nanti akan bergerak naik lagi. Kita batasi maksimum di area di sini di levelnya, kemudian ternyata memang di area di sini mulai ditolak, mulai berkurang kekuatannya atau ada loss momentum di sana. Selanjutnya tekanan hijau sudah mulai muncul, dan seterusnya setelah mendekati pergantian candle ternyata perlawanannya luar biasa ya. Ini ditutup dengan posisi kekuatan buyer dan seller hampir sama ya. Kekuatan bullish dan bearish hampir sama. Kemudian kita lihat eh, lowernya, ini lowernya masih berada di atas, artinya menuju ke atas dari kecenderungan sebelumnya. Namun demikian bukan berarti ini akan bergerak naik terus ke atas ya. Ini sementara masih koreksi, bahkan akan mencoba untuk retest berada di wilayah pentingnya di sana. Emas masih akan mencoba untuk retest apakah mampu melewati atau tidak. Nah, nanti kita lihat di perkembangan berikutnya. Kalau kita amati, kalau kita tarik garis, artinya dari kecenderungan sebelumnya, kemudian sekarang mendekati area datar atau konsolidasi, atau bahkan kecenderungannya mulai bergerak naik seperti ini ya. Nah, nanti pertama juga tentu akan kita uji di area di sini. Ini pertama, penguji pertama, apakah buyer ini akan mampu melewati atau sebaliknya. Karena kalau nanti di area di sini ada penolakan, di sini ada loss momentum dan mulai berubah warna jadi merah, bisa jadi akan kembali turun lagi ya. Kembali turun lagi nanti diuji di area di sini. Sehingga kita harus bijak mengambil keputusan ya. Kita menggunakan day trading atau pakai swing atau pakai scalping, harus betul-betul memahami ya. Karena kita kebanyakan menggunakan day trading, maka tentu yang saya sampaikan adalah banyak di analisa day trading ya. Pertama kita tunggu hingga lewat di sini ya, breakoutnya, sehingga ketika dia breakout ada potensi dia akan bergerak lanjut, sehingga kita bisa menempatkan di buy stop 1681.
target dan resikonya di mana ya. 1481 kita bisa taruh atau di 1682 juga boleh ya. Intinya kita menunggu ini break dulu ya. Oke, saya ganti dengan 81.86 ya. Target yang terdekat tentu berada di levelnya di sini ya. Terlalu jauh. 900 di 1691 ini cukup jauh ya, kita bisa ambil setengahnya pun boleh di 1687.08. resikonya di mana? Resikonya kita tarik di bawahnya. Resikonya kita ambil 400 sekian di bawahnya ya, untuk mengantisipasi, atau kita taruh di levelnya yang orange ini juga boleh. Nah, kenapa tidak ditetapkan sekarang? Karena sekali lagi kita tidak mau teman-teman ini satu angka ya, atau kita arahkan menjadi satu seri ya, tapi jadilah diri sendiri, di mana setiap orang, setiap trader punya batasan yang berbeda. Ada yang punya batasan 500, ada yang punya batasan 400, ada yang punya batasan 300 menurut tingkat kecemasan masing-masing. Intinya, ketika kita sudah menempatkan posisi, maka batasi resikonya. Itu saja ya. Berapapun itu, silakan sesuaikan dengan style masing-masing. Silakan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan menahan diri, kemampuan psikologinya, dan kemampuan dana tentunya. Yang penting ada potensi-potensi yang bisa kita dapatkan ya. Dari sana ada potensi bergerak naik hingga mendekati level di area konsolidasi di sini dulu ya. 1686. Apakah tidak bisa ke atas? Bisa. Potensi itu ada, dan kalau kita ukur dari range hariannya juga berpotensi, masih ada ya, ada peluang untuk bergerak ke arah sana. Nah, masih berpotensi. Termasuk ketika turun mendekati levelnya di orange yang bawah garis juga masih berpotensi. Sehingga kita bisa menempatkan di sana. Bahkan di area ini kita juga bisa menempatkan limitnya ya. Kita bisa menempatkan koreksi ya, sell limit di 1691.90. Di 1691.90 ini berpotensi memantul atau koreksi ya. Sementara targetnya tadi bisa kita ambil di tengahnya di sini juga boleh ya. Tidak menuju sampai ke atas itu, kita exit juga lebih baik. Sementara ketika nanti dia tidak mampu melewati levelnya di sini, artinya seller itu masih cukup kuat untuk menekan ya. Sehingga di sini kita bisa manfaatkan peluang sell ya, peluang turunnya. Kalau dia tidak mampu, sudah mulai ditolak dan berubah warna jadi merah-merah, ada potensi untuk kembali turun. Kita tempatkan sell di 1673.87 ya. Jadi yang saya sampaikan ini tidak harus selalu kita menggunakan sell stop, buy stop ya. Namun kita bisa menunggu dan kita bisa eksekusi langsung nantinya ya.
bisa eksekusi langsung ketika dia betul-betul sudah melewati area ini. Target terdekat kita tempatkan di area ini, di level psikologis yang terdekatnya di situ, dan ini cukup banyak sebenarnya, ada 400-an, cukup target untuk satu kali transaksi. Sementara untuk di sisi bawah ini kita bisa manfaatkan untuk koreksi ya. Di sisi bawah kita manfaatkan untuk koreksi dengan buy limit di 1662.11. Namanya koreksi adalah targetnya ketika menyentuh kemudian memantul ya. Apakah kita targetkan 300, 400 atau bahkan lebih ya. Yang penting kita lihat di sebelah kiri ya. Di situ ada level, kita bisa tempatkan target itu di sana. Berikutnya di bagian bawah lagi ini. Nah, di sini ada lagi support berikutnya ya. Kita bisa tempatkan ini sebagai area reversalnya. Buy stop di buy limit sorry ya. Di 1655.64 ya. 1655.64 ini untuk kita tempatkan buy kembali ya. Kenapa harus melawan? Bagaimana ketika nanti tersentuh dan turun terus ke bawah? Maka berlaku risk management. Apa itu risk management? Salah satu usaha untuk meminimalkan tingkat kerugian. Bagaimana caranya? Bisa dengan SL, bisa dengan cut loss manual, bisa dengan cara switch mengganti ya, satu ditutup satu ditambahkan, atau bahkan bisa averaging. Semua jenis recovery ini ada plus dan minus. Tinggal kita bagaimana memainkan dan bagaimana kita nyaman dengan risk management ini, dengan recovery seperti itu. Kalau tidak cocok bagaimana? Saya tidak menguasai, ya pakai stop loss, pakai cut loss. Setiap batasan resiko sudah kita tentukan, maka disitulah kita batasi ruginya. Kalau belum bisa bagaimana? Latihan dulu, jangan memaksa dengan real account. Kalau semuanya masih belum bisa, membuat simulasi juga belum bisa, artinya belum paham, belum siap untuk real account. Jangan memaksa diri untuk turun dengan real account kalau kita masih betul-betul belum siap. Nah kan kita tidak dapat duit, lebih baik tidak dapat duit di awal daripada menghabiskan duit. Ya, itu yang harus difahami dan mudah-mudahan nanti diperhatikan ya. Kita bukan tidak boleh untuk teman-teman itu cepat menghasilkan uang, tetapi fahamilah bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus kita jalani untuk mendapatkan banyak pengalaman, untuk mendapatkan banyak pengetahuan ya terkait dengan trading secara praktek. Kalau hanya teori mudah sekali ya. Nanti muncul pola ini akan berbalik, nanti muncul pola ini akan lanjut. Yang jadi pertanyaan, ternyata market ini tidak seindah yang dibayangkan di teori ya. Perlu banyak pengalaman, perlu banyak uji coba, dan harus banyak kita kembangkan teknik-tekniknya. Tentu yang sesuai dengan style kita. Baik, ini yang mungkin bisa nanti menjadi perhatian kita. Kenapa kita batasi sampai di sekian ya? Karena range hariannya hanya berkisar kira-kira sampai ini. Kalaupun nanti panjang ya tidak lebih dari yang
paling panjang ini ya. Silakan nanti diuji ya. Apakah kita sok tahu? Tidak. Dari histori, pasar selalu meninggalkan jejak dan jejak itu tidak akan jauh beda. Kalaupun tinggi, ya paling kisarannya di sini. Di levelnya di situ. Di 17.12. Jadi jangan terlalu berharap market nanti akan naik sampai di 17.80-an sekian. Terlalu jauh. Termasuk ketika turun, jangan terlalu bermimpi jauh ya. Kira-kira nanti berada di area ini juga memantul lagi 16.41. Sehingga jangan terlalu berharap jauh. Ini sudah kita buat yang dengan berbagai pertimbangan, range-nya sudah kita ambil yang paling panjang dari beberapa candle terakhirnya. Artinya tidak beda jauh, apalagi yang kemarin segini. Yang kemarin kan tidak terlalu panjang, 2 hari yang lalu juga tidak terlalu panjang. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi pembanding buat analisa teman-teman yang belum siap, belum ada rencana di sana. Mudah-mudahan sebagai masukan dan nanti bisa disimulasikan, dicocokkan dengan analisa sendiri ya. Paling penting belajar untuk kita mandiri, belajar kita membuat perhitungan sendiri, membuat simulasi sendiri sehingga nyaman dan sesuai dengan style kita. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.